Salah satu pengharapan yang dimiliki oleh orang Kristen adalah kita percaya bahwa satu saat nanti di masa depan Yesus Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Tetapi bagaimanapun juga pengharapan yang luar biasa ini banyak diragukan oleh orang-orang di luar sana. Bahkan anehnya ada orang yang mengaku Kristen, percaya kepada Yesus, tapi dia sendiri meragukan tentang bagaimana Yesus akan datang nanti untuk kedua kalinya. Bahkan ada yang berkata, ya Yesus datang tapi itu dia turun dari langit, ya, dia akan kelihatan dilihat oleh banyak orang. Itu hanya sekedar imajinasi saja. Sesungguhnya dia tidak datang seperti itu kan. Bahkan ada yang mengaku bahwa mereka percaya Yesus sebenarnya sudah datang tapi dalam roh. Nah, sekarang kita mau lihat apa kata Alkitab tentang kedatangan Yesus kedua kali. Sederhana saja. Saya ingin kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai seterusnya, ya, sampai ayat 11. Kita lihat di situ bagaimana peristiwa ketika Yesus terangkat ke sorga. Dan dari sana kita akan lihat bagaimana nanti Yesus akan datang kembali. Saya bacakan ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, perhatikan ayatnya yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi di depan mata murid-murid yang bercakap-cakap dengan Yesus pada saat itu, Yesus terangkat di depan mata mereka. Terangkat artinya dia naik ke atas sampai dia menghilang di langit-langit di atas. Nah, itu saudara. Kenapa Yesus harus terangkat ke sorga dengan cara yang cukup dramatis seperti itu? Saya pelajari Alkitab, setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, sesudah Yesus bicara tentang otoritas, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kalau Anda baca di Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus juga mengatakan hal yang mirip. Dia katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, kita percaya satu pesan yang sama dengan ini. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia mengakui bahwa dia memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi, yang hanya Allah yang memiliki kuasa sedemikian. Ya. Tetapi ketika Yesus selesai mengatakan, bicara tentang kuasa, dia membuktikan di depan mata mereka, dia terangkat ke sorga. Jadi yang pertama, kenapa Yesus harus terangkat ke sorga di depan mata murid-muridnya? Karena dia mau buktikan, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan pembuktian bahwa benar dia memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Di ayat lain di Alkitab dikatakan, dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya ini gambaran bahwa dia memiliki kuasa ilahi yang setara dengan Bapa. Karena kita dalam iman Kristen kita percaya Yesus adalah Tuhan, ya. Nah, yang kedua, kenapa Yesus naik ke sorga? Kalau Anda baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6, di sana ada percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Ketika itu Yesus mengatakan bahwa dia nanti akan naik kembali kepada Bapa, dan untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Pada saat itu dia berjanji pada murid-muridnya, ketika tempat itu sudah selesai, aku akan kembali dan membawa kamu tinggal bersama-sama dengan aku. Artinya hidup kekal bersama-sama dengan Yesus di tempat di mana Yesus berasal. Ini janji yang sama bagi kita. Saya percaya waktu Yesus terangkat di depan murid-muridnya, pada saat itu mata pikiran mereka, mata hati mereka terbuka dan mengingat kembali bahwa yang dijanjikan Yesus kalau dia pergi kembali kepada Bapa bukan hanya untuk menyatakan dirinya, membuktikan dirinya sebagai Allah, tetapi untuk menjamin kehidupan kekal bagi murid-muridnya, termasuk bagi saudara dan saya, kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya, makanya Yohanes 14:6 dia katakan, ketika ada yang meragukan hal itu, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali atau kalau tidak melalui aku. Jadi jelas ya,
Dua hal, kenapa Yesus harus terangkat di depan murid-muridnya, harus naik ke sorga. Yang pertama untuk membuktikan keilahiannya, dan yang kedua untuk menjamin keselamatan kekal bagi para pengikutnya, orang yang percaya kepadanya. Jadi bagaimana nanti Yesus kembali untuk kedua kalinya? Datang kembali. Nah, ini yang menarik sekali. Karena saya dengar, saudara ya, saya dengar di luar sana ada yang katakan, oh itu hanya imajinasi, itu hanya pikiran kita saja. Padahal di sini jelas kan, ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Waktu Yesus terangkat di depan mata murid-muridnya, mereka memandang ke langit, dan di sana ketika Yesus sudah menghilang di langit, ada dua orang. Ada yang menafsirkan ini malaikat, ada juga yang menafsirkan ini adalah saksi seperti yang ada di Wahyu, ya di kitab Wahyu, itu adalah Musa dan Elia yang diutus Allah untuk menyatakan tentang untuk bersaksi tentang Yesus, ya. Siapapun itu, yang jelas ini adalah utusan Allah untuk mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus yang terangkat ke langit dengan cara yang sama, dikatakan ayat 11, ia akan kembali, ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, he will come back in the same way you have seen him go into heaven. Dia akan kembali dengan cara yang sama, in the same manner, dengan perilaku yang sama. Jadi sama seperti Yesus naik, menghilang di langit, Yesus juga akan kembali dari langit dan bisa dilihat oleh banyak orang, termasuk kita orang yang percaya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar banyak berita di luar sana, di sosial media tentang apakah Yesus akan kembali, bagaimana caranya dia kembali, saudara sudah jelas Alkitab kita mencatat dengan cara yang sama dia naik ke sorga, dengan cara yang sama dia akan kembali lagi. Makanya tetap berpegang teguh pada pengharapan kita, jangan goyah, karena firman Tuhan jelas mencatat Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati.